advokasi digital merupakan suatu bentuk kegiatan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet serta sebagai platform digital. Dalam sektor agribisnis, advokasi digital digunakan untuk menyampaikan informasi, membangun dukungan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan hak-hak petani melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Jika sebelumnya advokasi hanya dilakukan melalui pertemuan langsung, seminar, atau demonstrasi, kini penyebaran informasi dapat dilakukan dalam hitungan detik melalui media sosial, website, maupun platform digital lainnya. Hal ini membuat isu-isu pertanian seperti penurunan harga hasil panen, kelangkaan pupuk, perubahan iklim, hingga alih fungsi lahan, pertanian lebih cepat diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Selain memiliki jangkauan yang luas, advokasi digital juga memungkinkan adanya komunikasi dua arah. Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan komentar, berbagai pengalaman, menyampaikan aspirasi, bahkan ikut berpartisipasi dalam kampanye yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, advokasi digital menjadi salah satu strategi yang paling efektif dalam memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis pada era modern. Secara umum, tujuan advokasi digital meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu pertanian dan agribisnis. 2. Membangun dukungan publik agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelesaian masalah. 3. Mempengaruhi pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada petani. 4. Memperkuat kerjasama antara petani, akademisi, pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan konsumen, serta meningkatkan transparansi informasi sehingga masyarakat memperoleh data yang benar mengenai kondisi pertanian. Dengan tercapainya tujuan tersebut, advokasi digital diharapkan mampu menciptakan perubahan sosial maupun perubahan kebijakan yang mendukung pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan. Media sosial sendiri merupakan salah satu instrumen utama dalam advokasi digital karena mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah. Platform seperti Instagram, Facebook, X yang dulunya Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp, dan Telegram memungkinkan informasi disebarkan secara cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam beberapa menit saja, sebuah informasi mengenai kondisi pertanian dapat dilihat dari ribuan bahkan jutaan orang di dunia. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai media komunikasi, edukasi, dan kolaborasi antara berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap sektor agribisnis. Organisasi petani, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, maupun masyarakat umum dapat saling bertukar informasi mengenai berbagai persoalan pertanian. Fungsi dari media sosial dalam advokasi agribisnis yang pertama, menyebarkan informasi secara cepat. Media sosial yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai harga komoditas pertanian, kondisi cuaca, serangan hama, distribusi pupuk, kebijakan pemerintah, hingga peluang pasar. Informasi yang cepat membantu petani mengambil keputusan yang lebih tepat dalam kegiatan usaha taninya. 2. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Konten berupa video, infografis, artikel, maupun siaran langsung dapat digunakan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya mendukung produk lokal, menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan apresiasi terhadap profesi petani. 3. Menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Media sosial mempermudah komunikasi antara petani, pemerintah,
akademisi, penyuluh pertanian, pelaku usaha, investor, maupun konsumen. Hubungan yang baik antar pihak akan mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan di sektor pertanian. 4. Mengorganisasi aksi sosial. Media sosial dapat digunakan untuk mengajak masyarakat mengikuti seminar, pelatihan, diskusi publik, petisi, penggalangan dana, maupun aksi sosial lainnya yang berkaitan dengan kepentingan petani. 5. Membentuk opini publik. Informasi yang disampaikan secara konsisten dapat membangun kepedulian masyarakat terhadap isu-isu pertanian, sehingga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor tersebut. Keunggulan dari penggunaan media sosial, pertama, penyebaran informasi berlangsung cepat, biaya promotif relatif murah, jangkauan audiens yang sangat luas, terjadi komunikasi dua arah antara penyelenggara advokasi dan masyarakat, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Tantangan penggunaan media sosial, yang pertama, penyebaran berita palsu atau hoax, komentar negatif yang dapat memicu konflik, informasi yang tidak diverifikasi sehingga menyesatkan masyarakat, dan rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus berdasarkan data yang valid dan berasal dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya ada petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang dilakukan dengan mengumpulkan dukungan masyarakat melalui platform berbasis internet seperti chess.org. Petisi digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu isu memperoleh perhatian dan dukungan dari masyarakat dalam jumlah besar. Dalam advokasi agribisnis, petisi online sering digunakan untuk mendesak pemerintah agar mengubah atau memperbaiki suatu kebijakan yang dianggap merugikan petani. Semakin banyak masyarakat yang memberikan tanda tangan, maka semakin kuat pula tekanan moral yang diberikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut. Manfaat petisi online yang pertama, memperlihatkan besarnya dukungan masyarakat terhadap suatu isu, meningkatkan perhatian media terhadap permasalahan yang diangkat, menjadi alat komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, mempercepat penyebaran informasi mengenai isu tertentu, dan mendorong perubahan kebijakan secara damai dan demokratis. Keunggulan petisi online yang pertama, menjangkau masyarakat dalam jumlah besar, proses pengumpulan dukungan berlangsung cepat, biaya penyelenggaraan relatif yang murah, mudah dibagikan melalui media sosial, dan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Kelemahan dari petisi online pertama, tidak semua petisi memperoleh tanggapan dari pemerintah. Keberhasilan sangat bergantung pada jumlah dukungan masyarakat, serta membutuhkan promosi yang intensif agar banyak orang mengetahui petisi tersebut. Selanjutnya ada kampanye digital. Kampanye digital merupakan serangkaian kegiatan komunikasi yang dirancang secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai media digital untuk mencapai tujuan advokasi tertentu. Kampanye tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga bertujuan mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu. Dalam agribisnis, kampanye digital dapat digunakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan petani, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, penggunaan produk lokal, maupun perlindungan lahan pertanian. Kampanye digital biasanya memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, antara lain website resmi sebagai pusat informasi, blog untuk artikel edukatif, email marketing kepada pendukung, video edukasi di YouTube dan TikTok, infografis yang mudah dipahami, podcast mengenai isu pertanian, webinar dan seminar daring,
dan hashtag media sosial agar kampanye mudah ditemukan. Adapun tahapan dari kampanye digital, pertama harus menentukan tujuan kampanye. Misalnya, meningkatkan konsumsi produk lokal. Dua, menentukan sasaran audiens seperti petani, mahasiswa, konsumen, ataupun pemerintah. Tiga, menyusun pesan utama yang sederhana, menarik, dan mudah diingat. Empat, membuat konten digital berupa video, poster, infografis, maupun artikel. 5. Menyebarkan konten melalui berbagai platform digital secara konsisten. Dan terakhir, melakukan evaluasi berdasarkan jumlah tayangan, komentar, jumlah pengikut, tingkat interaksi, dan dampak terhadap tujuan kampanye. Faktor keberhasilan kampanye digital yang pertama, pesan yang jelas dan mudah dipahami, penggunaan data yang akurat, konten yang menarik dan kreatif, konsistensi dalam mengunggah konten, dan keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, influencer, dan media. Selanjutnya ada grassroots advocacy atau advokasi akar rumput. Grassroots advokasi atau advokasi akar rumput merupakan strategi advokasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mendorong terjadinya perubahan sosial maupun perubahan kebijakan. Dalam sektor agribisnis, strategi ini menempatkan petani sebagai aktor utama karena mereka merupakan kelompok yang merasakan secara langsung dampak dari berbagai kebijakan pertanian, seperti harga hasil panen, ketersediaan pupuk, akses terhadap teknologi, perubahan iklim, hingga alih fungsi lahan pertanian. Konsep utama grassroots advokasi adalah bahwa perubahan yang berasal dari kebutuhan nyata masyarakat akan lebih kuat, berkelanjutan, dan memiliki legitimasi yang tinggi dibandingkan perubahan yang hanya berasal dari pemerintah ataupun luar. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk aktif menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Dalam praktiknya, advokasi akar rumput tidak hanya bertujuan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi petani, tapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Dengan demikian, petani tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan pertanian. Secara umum, tujuan utama grassroots advokasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun pertanian, memperkuat posisi tawar petani dalam proses pengambilan kebijakan, mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan petani, meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar petani, serta membangun kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanian. Selanjutnya ada penguatan organisasi petani. Organisasi petani seperti kelompok tani atau Poktan, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, koperasi tani, maupun asosiasi petani merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan grassroots advokasi. Melalui organisasi tersebut, petani dapat menyatukan aspirasi, memperjuangkan kepentingan bersama, serta membangun kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Organisasi petani juga menjadi jembatan komunikasi antara petani dengan pemerintah,
lembaga keuangan, lembaga keuangan, perguruan tinggi, perusahaan, maupun organisasi masyarakat sipil. Semakin kuat organisasi petani, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Adapun manfaat penguatan organisasi petani, yang pertama, meningkatkan posisi tawar petani. Petani yang tergabung dalam organisasi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan apabila bertindak secara individu. Organisasi dapat melakukan negosiasi harga dengan pembeli, memperjuangkan subsidi pemerintah, maupun menyampaikan aspirasi kepada pemerintah secara kolektif. 2. Mempermudah akses terhadap bantuan pemerintah. Sebagian besar program bantuan pemerintah seperti bantuan pupuk bersubsidi, alat mesin pertanian atau Alsintan, benih unggul, pelatihan, maupun kredit usaha rakyat atau KUR disalurkan melalui kelompok tani atau koperasi. 3. Memperkuat kerjasama antar petani. Melalui organisasi, petani dapat saling bertukar pengalaman, berbagi teknologi, melakukan pembelian sarana produksi secara bersama-sama, serta memasarkan hasil pertanian secara kolektif, sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. 4. Mempermudah penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Organisasi menjadi wadah resmi untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani, seperti rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, kerusakan irigasi, hingga dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian. Manfaat kedua ada pendidikan dan pelatihan. Keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting dari grassroots advokasi. Petani perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan agar mampu memahami hak-haknya serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan pertanian. Materi pelatihan yang diberikan mencakup hak-hak petani sesuai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah di bidang pertanian, teknologi budidaya pertanian modern, pemasaran digital hasil pertanian, manajemen usaha tani, pengelolaan keuangan usaha tani, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran hasil pertanian. Manfaat dari pendidikan dan pelatihan. Pertama, meningkatkan kapasitas petani. Petani menjadi lebih memahami cara meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, serta efisiensi biaya produksi. 2. Meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak petani. Petani mengetahui hak memperoleh perlindungan harga, bantuan pemerintah, akses pembiayaan, serta hak untuk menyampaikan aspirasi. 3. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Pelatihan membantu petani menyampaikan pendapat secara efektif ketika berdialog dengan pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha. 4. Meningkatkan daya saing. Pengetahuan mengenai teknologi digital dan pemasaran modern memungkinkan petani memperoleh akses pasar yang lebih luas. Selanjutnya fungsi dari grassroots advokasi yaitu mobilisasi aksi lokal. Mobilisasi aksi lokal merupakan upaya menggerakkan masyarakat agar bersama-sama
menyampaikan aspirasi, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Mobilisasi dilakukan secara damai, terorganisasi, dan berdasarkan kepentingan bersama. Kegiatan mobilisasi dapat dilakukan melalui diskusi desa, musyawarah kelompok tani, seminar, forum konsultasi publik, demonstrasi damai, audiensi dengan pemerintah daerah, dan penyampaian surat rekomendasi kepada instansi terkait. Tujuan utama mobilisasi adalah menarik perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi petani sehingga dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan atau program yang tepat. Manfaat dari mobilisasi aksi sosial pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memperkuat solidaritas antar petani, mempercepat penyelesaian masalah di tingkat daerah, dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Manfaat selanjutnya dari grassroots advocacy adalah membangun koalisi. Koalisi merupakan kerjasama antara organisasi petani dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam advokasi agribisnis, keberhasilan suatu gerakan sangat dipengaruhi oleh luasnya jaringan kerjasama yang dimiliki. Pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama antara lain perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, media massa, organisasi masyarakat, komunitas lingkungan, lembaga penelitian, sektor swasta, serta pemerintah daerah. Manfaat membangun koalisi yang pertama, memperkuat bukti ilmiah. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat menyediakan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. 2. Memperluas jaringan advokasi. Kerjasama dengan berbagai organisasi memungkinkan isu yang diperjuangkan dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. 3. Memperoleh dukungan hukum. LSM dan organisasi profesi dapat memberikan pendampingan hukum apabila petani menghadapi konflik agraria atau sengketa lahan. 4. Memperkuat publikasi. Media massa membantu menyebarkan informasi sehingga isu yang diperjuangkan memperoleh perhatian publik. Manfaat selanjutnya dari grassroots advokasi adalah dokumentasi pengalaman petani. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dan bukti mengenai kondisi nyata yang dialami petani di lapangan. Data tersebut sangat penting dalam advokasi karena mampu memperkuat argumen serta meningkatkan kredibilitas tuntutan yang diajukan kepada pemerintah. Dokumentasi dapat berupa foto kondisi lahan pertanian, video kegiatan petani, hasil wawancara dengan petani, data korupsi, data kerugian akibat bencana, data harga komoditas, laporan hasil survei, dan testimoni masyarakat. Manfaat dokumentasi pertama, menjadi bukti pendukung advokasi. Pemerintah akan lebih mudah memahami permasalahan apabila disertai data dan bukti yang akurat. 2. Meningkatkan kredibilitas organisasi. Advokasi yang didukung data lapangan lebih dipercaya dibandingkan hanya berdasarkan opini. 3. Menjadi bahan evaluasi. Dokumentasi dapat digunakan untuk menilai efektivitas program pemerintah maupun perkembangan kondisi pertanian dari waktu ke waktu. Mengapa grassroots advokasi penting? Karena grassroots advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sektor agribisnis, karena menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap proses perubahan.
Kebijakan pertanian yang efektif tidak hanya disusun berdasarkan pertimbangan pemerintah, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan nyata petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Beberapa alasan mengapa grassroots advokasi sangat penting adalah: pertama, suara petani memiliki legitimasi yang tinggi. Petani merupakan pihak yang mengalami secara langsung berbagai permasalahan seperti rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, perubahan iklim, dan keterbatasan akses pasar. Oleh karena itu, aspirasi mereka menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan. 2. Meningkatkan dukungan masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses advokasi, rasa memiliki terhadap program pembangunan akan meningkat sehingga dukungan terhadap kebijakan juga menjadi lebih besar. 3. Mendorong pemerintah lebih responsif. Aspirasi yang disampaikan secara terorganisasi, didukung oleh data yang valid, dan melibatkan banyak pihak, akan mendorong pemerintah untuk lebih cepat merespon berbagai permasalahan yang dihadapi petani. 4. Menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat cenderung lebih efektif karena sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. 5. Meningkatkan kemandirian petani. Melalui pendidikan, organisasi, dan partisipasi aktif, petani menjadi lebih percaya diri dalam memperjuangkan hak-haknya serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Pembahasan selanjutnya ada media relations dalam advokasi agribisnis. Media relations merupakan strategi membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi advokasi dengan media massa agar informasi mengenai isu-isu agribisnis dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas, akurat, dan objektif. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mempengaruhi proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kegiatan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas data dan argumen yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengkomunikasikan pesan melalui media. Dalam konteks agribisnis, media relations bertujuan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani, seperti rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, hingga pentingnya ketahanan pangan nasional. Dengan adanya pemberitaan yang luas dan berimbang, masyarakat akan lebih memahami kondisi nyata yang dihadapi petani, sehingga muncul dukungan terhadap upaya penyelesaian masalah tersebut. Media relations bukan sekedar mengundang wartawan saat ada kegiatan saja, tetapi merupakan proses membangun hubungan yang profesional, saling percaya, dan berkelanjutan antara organisasi advokasi dengan media. Hubungan yang baik akan memudahkan penyebaran informasi sekaligus meningkatkan kredibilitas organisasi di mata publik. Secara umum, tujuan media relations dalam advokasi ada agribisnis yaitu meningkatkan penyebaran informasi mengenai isu-isu pertanian, meningkatkan penyebaran informasi mengenai isu-isu pertanian, membangun citra positif organisasi advokasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan petani, mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, serta memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan petani.
Kemudian ada strategi media relation. Yang pertama, menyusun pesan yang menarik. Keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Pesan advokasi harus mampu menjelaskan masalah secara sederhana, namun tetap berdasarkan fakta, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Pesan yang baik harus memiliki karakteristik dengan karakteristik yaitu singkat sehingga mudah diingat, jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dukungan oleh data dan fakta yang valid, mampu menarik perhatian masyarakat, memberikan solusi, bukan hanya menyampaikan keluhan, mengandung ajakan atau untuk bertindak atau call to action. Selain itu, pesan harus disesuaikan dengan target audiens. Misalnya, pesan untuk pemerintah lebih menekankan data dan rekomendasi kebijakan, sedangkan pesan kepada masyarakat umum lebih menonjolkan dampak sosial dan pentingnya mendukung petani lokal. Strategi selanjutnya, membangun hubungan dengan wartawan. Hubungan yang baik dengan wartawan dan perusahaan media merupakan salah satu aset penting dalam kegiatan advokasi. Wartawan berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, sehingga hubungan yang profesional akan mempermudah organisasi memperoleh ruang pemberitaan. Organisasi advokasi perlu memiliki daftar media dan jurnalis yang secara rutin meliputi isu-isu pertanian, lingkungan, ekonomi, maupun pembangunan daerah. Selain itu, organisasi juga perlu menjaga komunikasi yang baik melalui pertemuan, diskusi, maupun penyediaan informasi yang akurat. Strategi selanjutnya yaitu membuat siaran pers atau press release. Siaran pers merupakan dokumen resmi yang berisi informasi mengenai suatu kegiatan, peristiwa, dan sikap organisasi terhadap suatu isu. Siaran pers bertujuan memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada media sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan berita. Siaran pers yang baik harus memuat fakta dan data yang akurat, latar belakang permasalahan, tujuan kegiatan advokasi, harapan atau rekomendasi kepada pemerintah, kutipan dari narasumber yang kompeten, dan informasi kontak organisasi. Karakteristik pers yang baik menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, tidak terlalu panjang, berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan informasi yang bernilai berita, serta menjawab unsur 5W+1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Strategi selanjutnya ada konferensi pers. Konferensi pers merupakan kegiatan penyampaian informasi secara langsung kepada media dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Melalui konferensi pers, wartawan dapat memperoleh penjelasan yang lebih rinci sekaligus mengajukan pertanyaan terkait isu yang sedang berkembang. Konferensi pers biasanya dilakukan ketika terdapat isu yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Misalnya gagal panen akibat bencana alam, kelangkaan pupuk bersubsidi, wabah, penyakit tanaman, kenaikan harga pangan, perubahan kebijakan pemerintah, serta konflik agraria atau alih fungsi lahan pertanian. Tujuan dari konferensi pers yaitu memberikan informasi resmi kepada media, menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, meningkatkan transparansi organisasi, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Strategi selanjutnya menawarkan wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara media dengan narasumber. Dalam advokasi agribisnis, narasumber dapat berasalkan dari tokoh petani, ketua kelompok tani, akademisi, penyuluh pertanian, peneliti, maupun pejabat pemerintah. Kehadiran narasumber yang kompeten akan meningkatkan kredibilitas informasi sehingga masyarakat lebih percaya terhadap pesan yang disampaikan. Manfaat wawancara jelas memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu isu, memperkuat kepercayaan masyarakat, memberikan sudut pandang berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, dan memperjelas solusi yang ditawarkan. Strategi selanjutnya yaitu monitoring media. Monitoring media merupakan kegiatan memantau seluruh pemberitaan yang berkaitan dengan organisasi maupun isu advokasi. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana media memberitakan suatu isu, mengevaluasi efektivitas komunikasi yang dilakukan, serta mengidentifikasi adanya informasi yang tidak sesuai fakta. Aspek yang perlu dievaluasi meliputi apakah informasi sudah sesuai dengan fakta, apakah pesan utama telah tersampaikan, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemberitaan, apakah pemberitaan memberikan dampak positif, serta apakah terdapat informasi yang menyesatkan atau menimbulkan kesalahpahaman. Manfaat dari monitoring media memperbaiki strategi komunikasi berikutnya, mencegah penyebaran informasi yang keliru, menjaga reputasi organisasi, dan mengukur keberhasilan kegiatan advokasi. Strategi selanjutnya ada dengan menjalin hubungan jangka panjang. Media relations bukan hanya dilakukan ketika organisasi membutuhkan publikasi saja, tetapi harus dipelihara secara berkelanjutan. Hubungan jangka panjang yang baik akan menciptakan rasa saling percaya antara organisasi dengan media, sehingga proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah. Hubungan tersebut dapat dijaga melalui komunikasi rutin dengan wartawan, pemberian informasi yang akurat dan tepat waktu, mengundang media dalam berbagai kegiatan organisasi, menghargai etika jurnalistik, dan memberikan akses kepada media untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Manfaat hubungan jangka panjang yaitu meningkatkan kredibilitas organisasi, memperkuat jaringan komunikasi, mempermudah publikasi kegiatan di masa mendatang, dan mempercepat penyebaran informasi ketika terjadi keadaan darurat. Mengapa sih media sangat penting dalam advokasi agribisnis? Media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan advokasi karena mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah luas serta membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Dalam era digital, informasi yang diberitakan media dapat menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform sehingga mampu mempengaruhi opini publik maupun kebijakan pemerintah. Beberapa alasan mengapa media memiliki penting dalam advokasi yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Media membantu menyampaikan informasi mengenai kondisi petani, ketahanan pangan, perubahan iklim, maupun berbagai persoalan pertanian, sehingga masyarakat jadi lebih peduli terhadap sektor agribisnis. 2. Membentuk opini publik. Pemberitaan yang objektif dan berbasis fakta dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang suatu isu. Ketika masyarakat memahami pentingnya melindungi dan lahan pertanian, dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian akan semakin meningkat. 3. Memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan. Liputan media mengenai berbagai persoalan
pertanian dapat mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Semakin luas perhatian media terhadap suatu isu, semakin besar pula dorongan bagi pemerintah untuk memberikan solusi. 4. Meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Organisasi yang sering menjadi sumber informasi terpercaya di media akan memperoleh reputasi yang baik di mata masyarakat. Kredibilitas tersebut sangat penting agar setiap aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan lebih mudah diterima oleh pemerintah maupun publik. 5. Memperluas jangkauan kampanye. Melalui media cetak, televisi, radio, media daring, dan media sosial, pesan advokasi dapat menjangkau masyarakat dari berbagai daerah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini membuat dukungan publik terhadap isu agribisnis menjadi lebih luas. Salah satunya ada kampanye petani berdaulat. Kampanye ini bertujuan memperkuat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Strategi yang dilakukan menyebarkan kisah sukses petani, edukasi mengenai hak petani, mendorong kebijakan pro petani, bekerja sama dengan organisasi petani, dan membuat konten kreatif berupa video infografis. Dalam menganalisis keberhasilan suatu kampanye advokasi agribisnis, beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu tujuan kampanye yang ingin dicapai, target audiens seperti petani, masyarakat umum, ataupun pemerintah, pemanfaatan media digital dan media sosial, tingkat keterlibatan komunitas petani, hubungan dengan media massa, dan dampak nyata, misalnya perubahan kebijakan, meningkatnya partisipasi masyarakat, atau bertambahnya kesadaran publik terhadap isu pertanian. Jadi, advokasi modern dalam agribisnis tidak lagi hanya mengandalkan demonstrasi atau penyampaian aspirasi secara langsung. Kemajuan teknologi memungkinkan advokasi dilakukan melalui media digital, sementara pemberdayaan komunitas petani dan hubungan yang baik dengan media massa memperkuat efektivitas gerakan. Dengan menggabungkan digital advocacy, grassroots advocacy, dan media relation, pelaku agribisnis dapat membangun dukungan publik yang luas, mempengaruhi kebijakan pemerintah, serta mendorong terciptanya sektor pertanian yang lebih maju, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan petani. Selanjutnya ada isu mengenai harga gabah dan kesejahteraan petani. Isu ini dilatar belakangi dengan harga gabah yang merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani padi di Indonesia. Gabah merupakan hasil panen utama yang menjadi sumber penghasil bagi jutaan petani. Oleh karena itu, kestabilan harga gabah sangat mempengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup, membeli sarana produksi, serta melanjutkan usaha taninya. Dalam beberapa tahun terakhir, petani sering menghadapi permasalahan berupa fluktuasi harga gabah, terutama pada musim panen raya. Ketika produksi meningkat, harga gabah cenderung turun karena pasokan melimpah.
sementara permintaan relatif tetap. Kondisi ini menyebabkan banyak petani menjual hasil panennya dengan harga yang rendah, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Untuk melindungi petani dari penurunan harga yang terlalu rendah, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan memberikan jaminan harga minimum sehingga petani tetap memperoleh keuntungan yang layak, serta mendorong peningkatan produksi pangan nasional. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, kebijakan HPP juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan beras nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Permasalahan yang masih dihadapi, meskipun pemerintah telah menetapkan HPP gabah, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Antara lain, tidak semua petani dapat menjual gabah sesuai harga HPP, keterbatasan kapasitas penyerapan gabah oleh Bulog, masih adanya tengkulak yang membeli gabah di bawah harga HPP, kurangnya informasi petani mengenai kebijakan pemerintah, dan biaya produksi yang terus meningkat akibat kenaikan harga pupuk, benih, pestisida, dan tenaga kerja. Akibat kondisi tersebut, sebagian petani masih memperoleh pendapatan yang relatif rendah meskipun telah ada kebijakan perlindungan harga. Dalam isu ini, digital advokasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi informasi mengenai harga gabah dan kebijakan pemerintah. Pemanfaatan media digital memungkinkan informasi mengenai HPP tersebar secara cepat, sehingga petani mengetahui hak mereka dan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam menjual hasil panennya. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi mengenai HPP melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp, membuat infografis mengenai perbedaan harga pasar dan harga HPP, mengunggah video edukasi tentang mekanisme penjualan gabah kepada Bulog, menyelenggarakan webinar mengenai kebijakan harga gabah, dan membuat petisi daring apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan harga. Jadi, kelompok tani dapat membuat infografis yang menjelaskan bahwa HPP gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Informasi tersebut dibagikan melalui media sosial, sehingga petani mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya menjual gabah jauh di bawah harga yang telah ditetapkan. Apabila tersedia mekanisme penyerapan pemerintah. Manfaatnya, meningkatkan literasi petani mengenai kebijakan harga, mempercepat penyebaran informasi, mengurangi praktik pembelian gabah di bawah harga yang ditetapkan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. Petani juga dapat melakukan grassroots advokasi atau advokasi akar rumput dengan melakukan memberdayakan petani agar mampu menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah maupun lembaga terkait. Petani yang tergabung dalam kelompok tani
atau Gapoktan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan apabila bertindak sendiri-sendiri. Bentuk kegiatannya yaitu musyawarah kelompok tani dengan membahas perkembangan harga gabah, pengumpulan data biaya produksi petani, penyampaian aspirasi kepada Dinas Pertanian, dialog antara petani dengan Bulog, kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian mengenai kesejahteraan petani. Kelompok tani melakukan pertemuan rutin setelah panen raya untuk mengevaluasi harga gabah yang diterima petani. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar petani masih menjual gabah di bawah HPP karena keterbatasan akses ke gudang Bulog. Data tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan. Manfaatnya, meningkatkan posisi tawar petani, memperkuat solidaritas antar petani, menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan kondisi lapangan, dan mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi petani. Media relation juga berperan menyampaikan informasi mengenai kondisi petani kepada masyarakat luas, sehingga memperoleh perhatian dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Media dapat membantu menjelaskan mengapa harga gabah penting bagi kesejahteraan petani, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Untuk kegiatan yang dapat dilakukan, wawancara dengan petani mengenai kondisi harga gabah, konferensi pers setelah musim panen, siaran pers mengenai hasil evaluasi harga gabah, peliputan media terhadap penyerapan gabah oleh Bulog, dan publikasi artikel mengenai dampak kebijakan HPP terhadap kesejahteraan petani. Sebuah stasiun televisi mewawancarai petani yang menjelaskan bahwa HPP membantu meningkatkan pendapatan mereka, tetapi akses penjualan ke Bulog masih perlu diperluas. Liputan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam penyerapan gabah. Manfaatnya, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat transparansi kebijakan pemerintah, membangun opini publik yang mendukung kesejahteraan petani, memberikan tekanan positif kepada pemerintah agar meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan isu yang saya sampaikan mengenai harga pembelian pemerintah atau HPP gabah sebesar 6.500 per kilogram, dapat dianalisis bahwa kebijakan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi petani dari fluktuasi harga gabah yang sering terjadi pada saat panen raya. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada penetapan harga, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan di lapangan, penyebaran informasi kepada petani, serta koordinasi antara pemerintah, Bulog, organisasi petani, dan media massa. Oleh karena itu, diperlukan strategi advokasi yang terintegrasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Tujuan utama advokasi dalam isu harga pembelian pemerintah atau HPP gabah adalah memastikan bahwa setiap petani memperoleh harga jual gabah yang layak sesuai dengan kebijakan pemerintah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Advokasi juga bertujuan mengurangi praktik pembelian gabah di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Selain berorientasi pada kesejahteraan petani, advokasi ini juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mendukung ketahanan pangan nasional. Ketika petani memperoleh keuntungan yang memadai, mereka akan lebih memotivasi untuk terus meningkatkan produksi petani, sehingga pasokan beras nasional tetap terjaga. Dengan demikian, advokasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi negara dalam menjaga stabilitas pangan. Secara rinci, tujuan advokasi meliputi memastikan petani memperoleh harga gabah sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan pemerintah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan harga, mengurangi praktik perdagangan yang merugikan petani, meningkatkan kepercayaan petani terhadap kebijakan pemerintah, serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi padi yang berkelanjutan. Keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran atau target audiens. Dalam isu HPP Gabah ini, terdapat beberapa kelompok yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Yang pertama tentu saja petani. Petani merupakan sasaran utama karena mereka adalah pihak yang secara langsung menerima manfaat maupun dampak dari kebijakan HPP. Advokasi kepada petani bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai hak mereka untuk memperoleh harga yang layak, mekanisme penjualan gabah kepada Bulog, serta pentingnya bergabung dalam kelompok tani agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Selanjutnya ada pemerintah pusat. Di sini, pemerintah pusat berperan sebagai pembuat kebijakan dan penyedia anggaran. Advokasi kepada pemerintah bertujuan mendorong penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapasitas penyerapan gabah, serta penyediaan program pendukung seperti subsidi pupuk dan pembangunan infrastruktur pertanian. Selanjutnya ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan di wilayah masing-masing. Melalui advokasi, pemerintah daerah diharapkan mampu memfasilitasi komunikasi antara petani, Bulog, dan instansi terkait agar pelaksanaan HPP berjalan secara efektif. Selanjutnya ada Bulog. Di sini, Bulog merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam penyerapan gabah penting petani sesuai dengan HPP. Oleh karena itu, advokasi kepada Bulog diarahkan pada peningkatan kapasitas penyerapan, pemerataan, pelayanan hingga daerah terpencil, serta transparansi dalam proses pembelian gabah. Selanjutnya ada masyarakat umum. Masyarakat di sini sebagai konsumen juga perlu diberikan pemahaman bahwa perlindungan harga gabah bertujuan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Dukungan masyarakat terhadap produk pertanian lokal akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya ada media massa. Media berfungsi sebagai saluran komunikasi yang mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Liputan media yang objektif dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kebijakan HPP serta mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki implementasinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi advokasi yang menggabungkan pendekatan digital, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama dengan media massa. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi mengenai HPP, hak-hak petani, serta perkembangan harga gabah di berbagai daerah. Konten yang disajikan dapat berupa infografis, video edukasi, artikel, maupun webinar, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh petani dan masyarakat. Sekian mengenai materi ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.